Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana mengirimkan pesan dengan statement pengondisian. Jadi, pesan akan terkirim, pesan balasan otomatis terkirim ketika suatu keyword pesan atau suatu menu pesan itu bisa dipilih oleh user. Di sini kita akan menggunakan pengondisian if ya, akan menggunakan statement itu conditional statement dengan menggunakan if. Baik, sebelum ke sana, saya ingin memperingkas terlebih dahulu bentuk script kita gitu ya, dengan memanggil fungsi lain dalam sebuah fungsi yang berjalan. Sebenarnya fungsi pengiriman pesan seperti ini itu sama seperti fungsi yang ada di atas, ya. Sama dengan fungsi kirim pesan. Jadi script pengiriman pesan itu sama seperti fungsi kirim pesan yang di atas. Yang membedakan adalah variabel font-nya gitu ya, membedakan variabel font dengan variabel message yang nanti akan dikirimkan. Ya, ini adalah dua variabel yang kemungkinan akan berbeda-beda begitu. Tapi untuk yang lainnya, URL, content type, authorization, device, type, kemudian options, itu semuanya sama. Mau dikirimkan ke siapapun, isi pesannya apapun, itu akan menggunakan variabel yang sama. Headersnya, URL-nya, optionsnya. Nah, yang membedakan adalah fontnya kemana dan isi pesannya apa. Sehingga di sini kita akan memanggil fungsi kirim pesan dengan mengirimkan dua variabel dari fungsi yang lain. Misalnya dari fungsi doPost kita kirimkan variabel kontak font gitu ya dengan isi pesannya atau message-nya ke fungsi kirim pesan. Nah, sehingga nanti di sini kalau kita ganti font ini sebagai variabel dengan kontak, kemudian message kita ganti dengan variabel pesan, kedua 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 pesan ini itu harus terdefinisikan. Kedua variabel ini itu harus terdefinisikan apa itu kontak dan apa itu pesan. Contoh, kalau kita jalankan fungsi kirim pesan, maka dia akan menghasilkan fungsi error. Karena di sini kontak tidak terdefinisi, gitu ya. Line 10. Sehingga kita perlu mendefinisikan fungsi kontak dan pesan. Nah, pendefinisiannya ini itu bisa didapatkan dari fungsi yang tengah berjalan. Jadi kita akan mengirimkan menembak fungsi kirim pesan dari fungsi doPost yang sedang berjalan. Nah, untuk itu fungsi kirim pesan ini dia bisa berjalan kalau dia memiliki dua variabel, yaitu variabel kontak dan variabel pesan. Jadi kita tambahkan di dalam kurung sebagai syarat wajibnya fungsi kirim pesan berjalan itu harus terdefinisi variabel kontak dan variabel pesan. Ini belum cukup. Kalau kita jalankan fungsi kirim pesan sama, fungsi tidak akan berjalan, akan ada error karena di sini eh, fungsi kontak dan pesan itu tidak terdefinisi, ya, tidak terdefinisi. Oke, di sini keterangannya invalid body request. Jadi di URL fetch-nya gagal ya karena kontak dengan pesannya tidak terdefinisi apa. Oke, kemudian kita akan mengirimkan kita akan mengirimkan dua variabel ini, kontak dan pesan ini itu dari variabel doPost. Gitu, dari fungsi doPost. Fungsi doPost berjalan kemudian menembak fungsi kirim pesan dengan mengirimkan kontak dan pesan. Bagaimana caranya? Jadi yang pertama kita hapus dulu fungsi yang panjang ini, script yang panjang ini. Gitu ya, kita cukup hapus termasuk yang Gmail-nya, pengiriman Gmail, karena semakin banyak aplikasi yang dipanggil, itu tentu akan membuat semakin lama script berjalan.
Kita akan panggil fungsi kirim pesan itu hanya dengan mengetikkan kirim underscore pesan gitu ya. Kemudian kita masukkan variabelnya kontak dan juga pesan titik koma. Nah, di sini kontak secara otomatis sudah didefinisikan oleh fungsi dupos, yaitu kontak yang didapatkan dari user. Kemudian fungsi pesan di sini belum didefinisikan, jadi kita perlu membuat terlebih dahulu variabel yang berisi pesan. Variabel pesan misalnya kita simpan, kemudian kita jalankan script kita deploy sebagai web app. Kemudian seperti biasa kita tambahkan ke alat WA bagian developer. Nah, setelah selesai, maka ketika kita mengirimkan pesan, dia akan mengirimkan pesan seperti yang sebelumnya dilakukan. Begitu seterusnya. Jadi kita menyingkat fungsi yang panjang dengan memanggil fungsi lain yang berada dalam fungsi yang berjalan. Kita menyingkat script yang panjang dengan memanggil fungsi lain dalam fungsi yang tengah berjalan dengan variabel yang didefinisikan sebelumnya. Demikian, kita akan lanjutkan tutorialnya dengan mengirimkan pesan-pesan dengan statement if atau conditional statement.